coba yuk tes yuk main jalangkung. Tiba-tiba koin itu gerak, muter gitu. Jadi muter begini koinnya. Dan itu bukan inti dari cerita ini. Inti dari cerita ini adalah ketika kita selesai itu dan kita pulang ke rumah masing-masing ini, ternyata kita mengalami hal yang janggal. Balik lagi bersama gua Mas Serba Seru dalam channel Serba Seru. Kali ini Serba Seru pengen bahas tentang misteri seru. Karena ini gue juga ngeteknya di malam hari dan gue coba pengen ceritain kejadian-kejadian mistis horor yang pernah terjadi dalam hidup gue. Cuman ini terjadi udah zamannya gue SMA dulu. Nah, gue sebelumnya gue pengen tahu anak-anak sekarang tuh masih gak sih pada main jalangkung? Kalau di film Jalangkung dulu pernah dibilang siapa yang main jalangkung bakal kena sial. Dan gua juga pernah. Kejadian itu waktu pas gua SMA. Gua dulu SMA itu punya temen nongkrong lah gitu ya. Nah, kebetulan kita nongkrong di daerah Halim, rumah temen gua. Di situ kita ngumpul, ada 3 cewek, 3 cowok. Nah, di situ kita ngomong gini, coba yuk tes yuk main jalangkung. Permainannya tuh bukan pakai boneka, bukan pakai kayu yang batok, yang dipakein baju, bukan begitu. Cuman kita isengnya tuh gini, dalam satu kertas itu ditulis alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z, terus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita mainnya tuh pakai koin. Jadi koin itu ditaruh di atas kertas yang ada tulisan alfabet dan angka itu. Di situ ada tulisan lagi, pojok kiri bawah itu start, terus pojok kanan bawah itu finish. Artinya ketika mulainya itu kita dari pojok start dulu, selesai nanti di finish gitu. Gimana caranya nih? Terus ada salah satu teman gue ngomong gini, gue juga waktu itu pernah tahu nih, gue pernah lihat nih caranya begini gitu. Jadi ceritain caranya adalah dengan menggunakan sebuah mantra. Gue gak ngeri nih ceritainnya, takutnya begitu gue bacain ada yang datang juga. Nah, ini serem nih, jangan ketawa-tawa dulu. Kita pegang koinnya berenam, satu koin itu dipegang oleh 6 orang di atas pakai jari telunjuk gitu. Di pojok start itu tadi taruh, terus sambil kita baca. Tapi bacanya ini pakai bahasa Inggris. Bacanya itu gini, Darling Angel, please come and play with us. Pas kita baca terus-terusan gitu, tiba-tiba koin itu gerak. Dan rasanya tuh berat buat nahan gitu. Sampai gue akhirnya muter gitu. Jadi muter begini koinnya. Terus gue tanya sama teman gue, "Nih lu beneran gak sih? Lu yang gerakin ya?" Gitu. Enggak. Gue tanya lagi teman gue yang lain, "Lu yang gerakin?" Enggak. Dan lucunya itu tuh kita seirama. Kita lemes tangannya, tapi itu bergeraknya seirama gitu. Muternya ke kanan, terus muter sampai kita tuh sampai merinding gitu. Nih sampai gue masih merinding nih sekarang. Nah, gue agak ngerinya tuh gini. Takutnya kenapa-napa temen gue situ, entah itu dia kesurupan atau apa, atau dia pingsan atau apa gitu. Waktu itu kita masih bego-begonya lah ya, SMA. Masih ya namanya juga SMA, masih ngetes nyali lah ya kan, di depan cewek ya segala macam ya kan. Ketika pas itu merasa kita udah datang, terus kita tanya, "Siapa nama lo?" Gitu. "Nama kamu siapa?" Dan tiba-tiba dia berhenti di salah satu huruf. Hurufnya itu adalah huruf J. Yang gue inget sih huruf J pertama. Gue lupa namanya siapa, tapi di situ dia berhenti di huruf J. Dan di huruf-huruf yang lainnya sampai dengan membentuk nama. Dan gue lupa ya, maaf gue lupa namanya. Ya kita anggap aja lah namanya Junot kayak Joni kayak atau Janjo kalian ya. Nah, si Janjo itu ya. Si Janjo itu. Nah, selesai itu kita tanya lagi, "Kamu meninggalnya kenapa?" Tiba-tiba membentuk lagi sebuah jawaban gitu loh. Masuk ke huruf sampai kita baca, ternyata meninggalnya karena dibunuh. Dan setelah itu kita tanya lagi, "Emang kamu tahun berapa meninggalnya?" Terus dia menunjukkan ke angka. Seret ke angka 1,
9, 7, muter lagi 7. Artinya dia meninggal di tahun 1977. Dan gue makin penasaran kan, ini lokasinya di mana sih, ini kok bisa nyampe di kita gitu, dan dia bisa datang gitu. Ternyata begitu dia membentuk kalimat lagi atau nama tempat gitu, yang gue bikin kaget adalah dekat dengan kita. Waktu itu kita posisi di Halim, dan dia adanya di daerah, meninggalnya di daerah Lubang Buaya. Dan gue yakin men, ini tuh arwah gentayangan gitu loh. Sampai akhirnya teman-teman gue satu-satu, udah cuy, gue takut, dibilang gitu. Jangan dulu, jangan dilepas dulu, ntar takutnya kenapa-napa kita gitu. Jangan, suruh aja pulang gitu. Kalau dulu kan istilahnya kalau manggil jalangkung itu kan ada mantranya, kalau gini ya, jalangkung jalangse, di sini ada pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar gitu. Kalau kita beda tadi dengan bahasa Inggris tadi kan. Selesai, akhirnya gue merinding. Dia nggak mau pulang tuh, lama muter-muter gitu, sampai kita pada panik semua. Nih muter-muter, lepas. Satu orang lepas, 2 orang lepas, 3 orang lepas, sampai akhirnya ada salah satu, gue entah lupa siapa yang terakhir itu nggak mau. Kalau mau kamu ke exit ya, pintu exit. Dia nggak mau ke exit. Kita paksa coy, kita paksa ke exit, dia mental lagi, muter lagi. Dan akhirnya kita lepas rame-rame. Cuek aja. Ya udah, habis itu kita ngobrol hal yang tadi, yang konyol yang nggak jelas itu, masalah hantu-hantu itu tadi. Selesai dari situ kita pulang ke rumah masing-masing. Dan itu bukan inti dari cerita ini. Inti dari cerita ini adalah ketika kita selesai itu dan kita pulang ke rumah masing-masing ini, ternyata kita mengalami hal yang janggal. Pertama dimulai dari gue dulu. Suatu malam itu, selesai malam itu gue tidur di rumah, di kamar gue di atas. Gue ngerasa resah gitu, gue pengen tidur di bawah aja, di ruang tamu gitu. Pas gue tidur di ruang tamu, kok perasaan gue pengen ngelongok keluar terus gitu. Dikit-dikit gue ngeliat keluar jendela, ada apaan sih, tapi gue gak ngeliat ada apa-apa gitu. Sampai nyokap gue bangun, terus dia kayak ngeliat ada orang bersosok laki-laki hitam itu di luar pagar gue, berdiri di situ. Nyokap gue bilang ke gue, itu tadi kayak mama kayak lihat orang itu gitu, di situ. Menurut gue perasaan nyokap gue aja kali. Terus gue tidur lah sampai pagi, selesai dari situ dah. Karena nyokap gue udah bangun, gue tidur waktu itu, gue takut. Selesai, tiba-tiba temen gue datang, kita ngobrol. Ada salah satunya, dan ini rumahnya juga berdekatan sama rumah gue, dan dia juga salah satunya yang laki-laki yang ada di rumah yang di Halim itu kita main, dia ada juga. Dia ngomong gini, gila, semalam di depan pagar gue ada orang hitam berdiri juga di situ. Wah, kok sama ya? Gue sama temen gue satu laki-laki itu sama. Terus kita masuk lagi, kita masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba ada teman gue yang satu kelas yang waktu itu main juga. Dia cerita, semalam gue tidur gak nyenyak loh. Kenapa emang? Gue bilang gitu. Iya, semalam tuh gue kayak ngeliat di Ethernet gue, di ventilasi udara gue tuh kayak ada orang ngelongok terus. Sampai akhirnya gue takut, gue panik, gak bisa tidur. Dia bilang gitu. Artinya kan gila men, ini beneran gitu loh. 3 orang yang ngomong akhirnya gitu ke gue. Selesai dari itu jam istirahat lah. Ketemulah salah satu lagi laki-laki, temen gue, laki-laki terakhir nih. Dan kayaknya yang dua orang lagi yang cewek kayaknya nggak ngerasain apa-apa. Tapi yang cowok nih satu lagi, kalau buat gue ini yang lebih parah. Dia cerita sama gue begini, semalam gue tidur di belakang gue tidur miring ke kanan. Di belakang gue itu kayak ada orang, dan itu ada nafasnya. Gue ngerasa banget kayak ada hembusan nafasnya dia gitu. Terus gue sampai takut, gue nggak berani noleh ke belakang itu, gue nggak berani cuy. Dan artinya kita berempat itu ngerasain, hanya cuma 2 orang doang yang nggak ngerasain apa-apa. Yang tadinya gue nggak percaya kalau misalnya mainan gitu tuh beneran hadir atau kayak gimana, ternyata akhirnya gue sekarang percaya.
Dan akhirnya gue ngobrol lagi sama teman-teman gue. Mau nggak kita tes sekali lagi? Kali aja yang nyangkut dari mana lagi gitu, atau dari Belanda kayak, atau dari Inggris kayak. Gue penasaran kan gitu. Teman-teman gue ngomong, nggak mau, gue nggak mau. Dibilang jadi nggak ada yang mau ikutan lagi. Akhirnya gue ngajak yang cowok-cowok juga gitu, pada ngeri semua. Nah dari situ udah, disitulah nih gue bener-bener yakin ternyata hal yang gaib itu bener-bener ada. Bukan berarti gue sama teman-teman gue tuh kayak gitu buat menantang, enggak. Cuman gue pengen mengatasi rasa ketakutan gue juga, pengen memuaskan rasa penasaran gue kayak apa yang hal-hal kayak gitu, karena sebelumnya gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Dan setelah kejadian itu sampai detik ini gue mulai merasakan hal-hal yang aneh gitu loh dalam hidup gue. Dalam artian nggak sensitif, mata gue nggak sensitif, tapi feeling gue semakin lama tuh kayak semakin berasa dengan hal yang seperti itu. Seiring waktu perjalanan hidup gue juga banyak mengalami ternyata. Sampai di usia segini gue juga mengalami juga. Ada beberapa hal yang nanti mungkin akan gue ceritain di lain video ya. Itu. Artinya ada nggak sih anak-anak sekarang gitu ya yang masih mainan kayak gini gitu loh? Anak-anak sekarang yang masih mainan jelangkung gitu, ada nggak gitu? Nah kalau kalian punya cerita serem ataupun punya cerita horor yang sekiranya mau lu share ke gua, coba lu DM gua di Instagram gua serba seru. Nanti akan gua bacain. Gue pengen tahu seberapa serem cerita lo. Oke? Mungkin kita dulu main-mainin hal yang kayak gitu, ada lagi yang nyambat dah, yang jadi macan segala macem. Mungkin ngelakuin hal itu karena memang belum ada mainan sekeren sekarang ya kan, di gadget, Mobile Legend ya kan. Akhirnya kita hanya cuman mainannya seperti itu. Dan itu buat gue pengalaman yang luar biasa buat anak-anak di zaman gue dulu. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang boleh dicoba. Kalau lu mau coba, tadi udah gue kasih mantranya. Kalau lu berani, lu coba, lu ceritain pengalaman lo dan DM ke Instagram gue sekali lagi, ke serba seru, atau lo komen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini cerita gue bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi kalau misalnya lo seneng dengan cerita-cerita yang seperti ini, lo tungguin di video-video gue selanjutnya. Gue masih ada beberapa pengalaman lagi, mungkin dari kalian juga akan ada yang share ke gue, akan gue bacain. Jangan lupa untuk balik lagi ke channel gue, mungkin aja akan ada cerita-cerita seperti ini, dan gue pastiin itu pasti ada cerita-cerita seperti itu.